Saya melihat hari ini Pemda Kota Banda Aceh niatnya baik sekali, tapi dalam pelaksana tugasnya sepertinya kurang peduli, sehingga pasar Imairah yang ada di Lamdingin itu kelihatan tuh seperti nggak terurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM, berjumpa lagi bersama saya Indra Sikasari. Dan sudah subscribe belum? Ayo tekan tombol lonceng ting untuk tetap update informasi dari kami pastinya. Dan hari ini di edisi Kamis 18 Februari 2021 di episode ke-14 di tahun kedua, saya bersama seorang luar biasa sekali, Bang Agam Raya, Haji Zuhaimi Agam SE. Beliau merupakan Ketua DPP Arda. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ananda Indah. Masya Allah. Terima Agam kasih. Raya, terima kasih Bang. Alhamdulillah. Karena piu podcast ketanyo PTM. Terima kasih. Terima kasih. Iya deh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Seperti Alhamdulillah. Anda lihat. Luar Tapi biasa. suaranya agak serak-serak sedikit Wah, ini. serak-serak becek ya. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah. Tetap aktif, tetap gesit Bang. Luar Tetap. biasa. Malah dengan ada kegiatan seperti hari ini, semangat saya terus muncul dengan usia hampir 60 tahun. Hampir 60 tahun. 60 tahun. Pokoknya tema tanya Bang. Tema kita hari ini, Wali Kota Banda Aceh gagal membangun pasar. Saya ingin mulai dari tema itu dulu. Menurut Bang Agam Raya, orang yang sudah malang melintang, manis, asam, pahit itu sudah merasakannya. Di DPP Arda khususnya, Ketua DPP Arda. Bagaimana dengan tema kita gagal? Bang, benarkah gagal dari versi Bang Agam Raya? Ya, terima kasih Ananda Indah. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan Ananda Indah, terlebih dulu saya menjelaskan apa itu Arda. Betul. Arda itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan dan Distributor Aceh. Waktu saat otonomi Aceh diberikan untuk Aceh, dulu kami sebagai pengusaha, ada dua asosiasi pengusaha di situ waktu itu muncul. Yang pertama Asosiasi Kontraktor Aceh, yang kedua Asosiasi Rekanan dan Pegadaian Distributor Aceh. Saya dipercayakan oleh teman-teman pengusaha Aceh jadi ketua daerah itu. Mungkin alhamdulillah mungkin sekitar bulan April nanti habis kepengurusan saya. Menyangkut dengan pertanyaan Ananda Indah tadi itu, saya melihat hari ini Pemda Kota Banda Aceh niatnya baik sekali, tapi dalam pelaksana tugasnya sepertinya kurang peduli, sehingga pasar Imairah yang ada di Lamdingin itu kelihatan tuh seperti nggak terurus. Niat baik tapi tidak peduli, jadi tidak terurus. Tidak terurus. Oke. Seketika 6 bulan yang lalu kita pernah mengkritisi tentang keberadaan pasar itu. Waktu itu sebetulnya Pak Wali Kota bersama Dinas Pasar lebih peduli, mendesain bagaimana kiranya pedagang itu menarik berjualan di situ, masyarakat juga hadir di situ untuk membelanja sesuatu. Tetapi di balik itu saya melihat anggaran yang diluncurkan terus menurun di pasar itu, tapi pasarnya makin hari makin kumuh. Oke. Nah, dengan kumuh pasar itu sebetulnya seorang wali kota dia malu mempertontonkan di depan warganya. Anggaran yang begitu besar diluncurkan ke situ, tetapi hari ini nggak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Malah makin hari makin kelihatan tidak ada kehidupan di situ. Makin hari makin tidak ada kehidupan. Makin hari makin gak ada kehidupan di situ. Yang kita bicarakan hari ini Bang pasal Al-Mahirah di Lamdingin yang diresmikan oleh Sekda Aceh. Iya. Dr. Taqwa itu pada tanggal 7 Juli 2020. Iya. Artinya belum setahun. Iya. Tapi menurut yang Bang Agam sampaikan tidak terurus. Iya. Makin hari makin tidak ada tanda kehidupan. Iya. Selayaknya seperti apa Bang harusnya dikonsepkan atau dalam pelaksanaannya seperti apa harusnya? Jadi pemerintah hari ini dia punya tim, punya dinas yang berkaitan dengan itu. Ada Bang. Seharusnya dinas yang berkaitan dengan pasar itu dia menciptakan sesuatu yang membuat indah pandangan masyarakat, indah pandangan pedagang, indah pandangan konsumen, pembeli di situ, sehingga si pedagang ada sesuatu yang dia dapatkan untuk menghidupkan kekeluarganya, seperti misalnya ada untung dia menjualan di situ. Baik Bang, kita bedah sesuatu dulu. Kalau misalkan apa yang kurang? Bangunan itu besar. Kalau kita dari segi bangunan, apakah apa yang kurang lagi? Anggaran yang dikucurkan juga besar.
puluhan miliar kita katakan, kalau kita bilang lah ini ya. Apa yang kurang kemudian? Apa yang harus dibenahi? Saya melihat hari ini yang kurang adalah bagaimana Pemda Kota Banda Aceh memberikan sesuatu yang menarik pada pedagangnya. Yang menarik? Menarik pada pedagang. Sehingga pedagang itu mau jualan di situ. Tempat yang saya lihat sangat strategis. Pasar yang dibangun sangat bagus. Seketika pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan sesuatu sehingga pedagang-pedagang menarik, pedagang-pedagang jualan di situ punya keuntungan, punya kehidupan di situ, saya kira nggak ada masalah. Bagaimana cara menariknya? Pemerintah harus mendesain. Hari ini setiap pembeli yang datang di situ tak usah ngambil distribusi dulu misalnya. Pedagang yang jualan di situ tak usah ngambil distribusi misalnya. Tempat-tempat penjualan harus bersih misalnya. Air harus cukup misalnya. Tempat halaman jangan becek sebetulnya. Sehingga semua pedagang-pedagang mau jualan di situ. Sehingga masyarakat, warga kota dan sekitar juga mau datang belanja di situ. Makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Sehingga pedagang di situ betah. Masyarakat yang ada di Kota Banda dan sekitar yang mau belanja di situ, sehingga semua hidup. Perluasan pasar juga bagus. Yang hari ini saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, itu bongkar-bongkar terus di dalam pasar itu. Apanya yang dibongkar, Bagam? Meja yang sudah dibuat demikian bagus, ternyata si pedagang tidak ada keinginan sepenuhnya yang desain oleh konsultan itu, sehingga dibongkar pasang yang lain. Sehingga bongkar pasang yang lain, sehingga menghabiskan pembayaran, bongkar-bongkar pasang terus di situ. Habis dana buat itu? Habis dana dari itu. Nah, hari ini dibangun lagi. Saya nggak tahu, katanya tong air di depan itu. Berapa sih dana yang habiskan buat tong air itu? Untuk apa tong air itu? Kalau tong air itu nggak difungsikan. Kalau tong air dibangun harus bertahap. Mana towernya, mana mesin pengisapannya. Kalau memang hanya dibangun untuk menghabiskan uang, dan dibangun untuk mendapatkan sesuatu dari proyek itu, untuk apa? Malu kita. Hari ini ada DPR misalnya. DPR itu harus melekat pengawasan di situ dia. Nggak boleh melepas wali kota, dinas pasar begitu aja. Seketika ada sesuatu yang dia lihat, yang dia amati, kurang bermanfaat, dia tegur itu. Menurut Bagam, mereka melepas gitu aja? DPR melepas gitu aja? Tidak ada tanda kehidupan juga DPR dalam pengawasan Kota Banda Aceh itu. Tidak ada tanda-tanda pengawasan? Kehidupan pengawasan di situ. Mana DPR itu yang dipercayakan rakyat, dia harus mengawasi. Bagaimana indahnya Kota Banda Aceh itu. PR buat DPR ada ketua DPP Arda, Bang? Iya. Maksud pengawasan yang menyangkut dengan indahnya Kota Banda Aceh. Baik. DPR itu pasif. Nggak mungkin cukup wali kota saja, dinas saja. Mereka harus dua-dua, eksekutif harus sejalan untuk memperindah Kota Banda Aceh itu. Kota Banda Aceh, ekon Aceh yang lain. Karena saya melihat Kota Banda Aceh duduknya di kota provinsi harus mendesain, mengelola Kota Banda Aceh beda seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Ibu kota? Ibu kota. Jadi hal seperti itu saya melihat dinas terkait juga harus peduli betul. Apakah dengan kita bilang seperti ada perubahan? Mungkin ada sebentar. Waktu kita kritisi dulu, itu bersih bukan main. Setelah kita kritisi, pengawasan bukan main. Bersihnya luar biasa. Tapi setelah 1 bulan setelah itu terjadi seperti kemarin itu. Habis dikritik sebulan? Ada lagi marah-marah dengan kritikan seperti itu. Padahal yang kita kritik, kita sayang kepada wali kotanya. Kritik karena sayang? Karena sayang. Baik. Karena Kota Banda Aceh, daerah kita, warga kota ini, bagaimana Kota Banda Aceh bisa juga seperti kota-kota di tempat yang lain. Kritik karena cinta ya, Bang? Kritik karena cinta. Bang Agam, kita balik ke belakang sebentar, kita cerita dulu. Dulu pernah dikritik sebulan langsung seperti itu lagi. Tapi pada saat didesain, itu ada tidak diajak kawan-kawan misalkan dari pengusaha, dari kontraktor, Bang Agam dan kawan-kawan, misalnya itu ada tidak diajak untuk bagaimana mendesain ini, bagaimana merumuskan ini supaya bagus, supaya bermanfaat, supaya digunakan oleh masyarakat dengan baik, itu ada tidak? Kalau kita sendiri, dari Arda, sebagai warga kota, sebagai pengamat pasar, kita nggak diundang. Mungkin ada juga yang diundang pihak-pihak yang lain. Tetapi kalau diundang, ada masukan-masukan, tapi kalau nggak ada nyata di lapangan, kan tidak begitu berarti juga. Masukan kalau tidak nyata di lapangan tidak berarti? Nggak ada arti juga. Kalau memang diundang, menghabiskan uang, ada uang jalan, ada uang makan, duduk di tempat bagus,
sehingga tidak ada sesuatu yang kita lihat ada perubahan. Tidak berarti juga untuk itu. Itu yang terjadi. Nah, ya, itu yang ada terjadi uang itu. Makan, ada uang. Ada uang makan, ada uang ini, ada arti itu. Jadi bagaimana kiranya Pemda Kota Banda Aceh dalam wali kota, bagaimana hari-hari terus dia mendesain pasar itu secara baik, sehingga orang lihat menarik. Oh, kalau agak pasar ji, karena ya urung mekat hai. Ini yang ada di pinggir jalan ke Lampulau sana, di TPI sana, yang ada masyarakat dengan baju kumuh, dia berdiri di pinggir jalan. Dia stop kita. Kalau tamu pikir apa kita dirampok. Rupanya dia tawarkan bersih-bersihkan, putingkut. Oh ya. Akhirnya pasar yang begitu besar, fungsinya hanya puting-putingkut. Padahal tujuan wali kota, tujuan semua pemerintah kita, baik pemerintah provinsi Kota Banda Aceh, bagaimana pasar dibuat itu untuk kepentingan pedagang, sayur di situ, daging di situ, ayam di situ, ikan di situ. Pasar terpadu itu masyarakat lebih enak, lebih happy, Betul. lebih senang. Cita-citanya besar juga, Besar Pak. juga. Jadi pusat UMKM juga. Iya, UMKM juga. Bahkan ada kalau dari kata Pak Wali itu bahkan dibuat kafe di belakangnya. Jadi bapak nunggu ibu-ibu bisa bisa ngopi kafe. dulu. Yes. Hari ini gimana, Bang? Saya mau lihat Keluhan orang apa yang Abang agam? Saya mau lihat seperti ini. Kalau seandainya istri kita pergi ke Lampulau, beli ikan di seberang sana. Di seberang sana itu bisa kita beli dengan 1 kilo. Harga sangat murah. Dijualan di tempat itu dengan sangat banyak dan murah. Sehingga kita setelah kita beli, kita nggak masuk lagi ke pasar itu. Oke. Karena kita sudah cukup semua kebutuhan ikan kita yang ada di sana. Di seberang sana itu apa Mas? Di Lampulau TPI, TTPI itu. Di TPI, baik. TTPI itu. Di tempat pelelangan ikan. Itu lokasinya dekat. Dekat itu Pak. Yang seharusnya sebelum dia bangun itu buat studi kelayakan dulu, atau di satu tempat itu terus. Nah ini kan bagaimana orang jualan di sini harga agak lebih mahal, di sana sampai dia melihat botnya, melihat ikannya, sampai dia Lebih bawa segar. anak-anak lebih segar. Bagaimana orang singgah di sini? Kalau misalnya dijaga dengan ketat di sana, tak usah jualan yang encer-enceran. Yang namanya orang cari duit. Hari ini misalnya dia berhenti, besok jualan lagi. Apakah mungkin 20 jam petugas harus mangkal di situ? Kan nggak mungkin juga. Apalagi kalau oknum petugas itu main-main. Dia memanfaatkan kesempatan itu sehingga dibiarkan jualan. Nah, sekarang kalau menurut saya, bagaimana Dinas Pasar Kota Banda Aceh itu membuat sesuatu menarik sehingga pedagang itu dia minta sendiri, Pak, lebih tempat kelelun mekat. Nyo yang kanai belum? Yang kanai belum. Yang sudah ada balik Yang sudah ke belum Penayu. lari ke Penayu. Hari Menurut ini Bang Agam, cerita tidak mereka? Misalnya Bang Agam mungkin kan beli ikan juga gitu. Ada kemudian nggak tanya-tanya kenapa kemudian mereka balik? saya banyak sekali dapat keluhan itu. kawan-kawan saya tempat saya beli ikan. Seketika saya tanya, dia bilang nggak ada kehidupan di situ Bang Agam. Jualan di Lampulau kita bangkrut. Balik ke Penayung juga bangkrut. Sehingga ada uang sedikit habis. Hari ini saya buat becak, beli barang-barang kebutuhan masyarakat. Saya masuk kampung, keluar kampung untuk menghidupi keluarga saya. Muge. Itu pun belum tentu laku. Betapa capeknya kami hari ini untuk menyolahkan anak, untuk menghidupkan kita. Jadi hal yang dirasakan oleh pedagang-pedagang X yang di Lampulau itu, maupun yang di Lamdingin itu atau Lampulau itu, sudah nggak ada lapangan kerja. Yang paling susah lagi, Wali Kota Banda Aceh melalui Dinas Pasar itu, dia janjikan bulan 1 ini buka lagi. Bulan 1 kemarin buka lagi. Oke. Si Januari pedagang-pedagang 2021. yang diberi harapan datang tiap hari. Baik ke pasar Al-Mahirah itu maupun ke Penayung itu. Kapan buka? Kapan buka? Seperti harapan tidak bertepi aja. Oke, PHP Pak. PHP. Anak muda pemberi harapan palsu. Palsu terus. Jadi kalau memang pemerintah, kita dalam ini siapapun namanya, untuk apa ada pemerintah itu? Pemerintah itu hadir, kalau menurut saya, hadir itu untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah hadir mensejahterakan Masyarakat. Bagus. Apalagi Kota Banda Aceh itu PAD-nya besar sekali deh. Kalau bisa kelola. Ini anak-anak indah saya juga mau nyoroti sedikit masalah distribusi. Silakan. Distribusi yang dikutip tiap malam. Silakan. Untuk jualan-jualan di kaki-kaki 5 itu. Distribusi yang dikutip pagi untuk pasar-pasar yang ada di Penayung atau dimanapun. Yang dikutip itu adalah petugas pasar. Bisa nggak menjamin? Yang petugas yang diberikan kewenangan oleh kantor dinas pasar itu mengutip uang itu
100% masuk kas daerah Kota Banda Aceh. Saya mau jamin. PAD Yang Kota Banda Aceh Ah, masuk tidak? Oke. saya duga kalaupun masuk persentase kecil sekali. Kecil sekali. Kecil sekali Jadi menurut 100% Bang, berapa versi Bang? Kalau saya berani menduga mungkin sekitar 40% pun belum tentu masuk kas. Di bawah 50% bahkan. Karena semua itu yang nama uang cash tidak tergeladi di lapangan itu bukan dengan kercis yang resmi, kercis acak-acakan seperti itu. Nggak bisa ada catatan khusus, ada pencatatan yang resmi. Pasti enggak. Jadi akhirnya PAD hilang. Kalau saya meninjau di kota-kota itu, jadi semua pasar yang bersumber anggaran itu di pihak ketiga kan. Harusnya di pihak ketiga kan. Baik. Contohnya parkir. Baik. Parkir di Banda Aceh ada berapa zona misalnya? Zona 1, zona 2, zona 3. Baik. Ditenderkan. Untuk kawasan zona 1 Penayung misalnya. Berapa platformnya? 3 miliar. Vendor yang memenuhi syarat untuk itu. Baik. Dia alokasikan dana dulu 3 miliar itu. Setelah 3 miliar itu ditenderkan lagi. Jadi PAD itu resmi dia dapatkan itu. Hari ini gimana Bang Mandi? Hari ini kan dikelola orang-orang, kalau kita berani bilang orang nggak jelas mungkin juga jelas. Tapi halnya seperti itu. Orang parkir yang ada di Kota Banda Aceh sampai 3 orang dia mau dapat uang di situ. Waktu kita tanya, "Dek, gimana cara ke parkir, Dek?" "Hana lu benau deng lam." Jijaro kena. Oh, kalau udah idang lawinan. Toh yang kerih bawa sampai luah parkir ji. Oke. Toh yang lemo-lemo hana parkir ji. Baik. Jadi kalau memang seperti itu yang dikelola pasar, untuk apa manajemen pasar? Coba kelola yang bagus itu. Nah, hari ini misalnya di sini nggak boleh parkir roda 4 misalnya. Tapi orang parkir. Begitu kita jalan di stop, diambil parkirnya. Berarti sudah resmi kan, sudah legal kan? Sudah legal. Sudah legal. Padahal lambangnya tidak boleh parkir. Beraya dulu. Beraya dulu. Jadi hal seperti itu. Jadi maksud saya begini, manajemen sebuah kota itu bukan aja yang eksklusif yang harus dia melihat, tapi hari-hari tataran masyarakat kelas bawah itu yang harus dilihat dan harus dibina secara baik. Sehingga masyarakat merasa, lu nak karena Pak Walinya mangat kumekat lun karena kepala lorongnya mengaku duit gampungnya. Ada sesuatu dari hati keluar. Tapi kalau hari ini kita melihat kejadian seperti kita saksikan di sekitar kita, apa yang kita lihat? Menjabat sesuatu karena ada lain, menjabat sesuatu karena ada ini, ada itu, ada itu. Di PR juga nggak berani mengkritisi kalau itu baik dan dari salah, ya kan? Supaya masyarakat dirasakan bermanfaat dengan ada pemerintah itu dalam semua hal. Anda indah yang saya rasakan seperti itu. Baik. Saya bukan aja pengamat pasar, saya juga petani. Dan Ramo juga pelaku. Saya pelaku, saya buka industri saya. Apapun Bang. Saya juga perusahaan security saya. Bukan main-main saya bekerja dengan saya. Kita cerita dari Bang 31 tahun. 31 ya bekerja. Level 1. 21 lu kau bekerja. Orang tahu semua mana Bangga meraih. Nggak ada ngemi-ngemi saya, nggak ada minta-minta proyek saya. Kalau saya lihat tuh proyek bagi-bagi, kasih itu nggak usah kasih sebibit, saya pulang kampung. Oh pulang kampung, nggak ikutan juga ya Bang? Nggak ikutan juga nanti bagi-bagi. Tuhan tidak memberikan. Jadi ada kue sih tapi Tuhan akan memberikan jalan karena kita niat baik. Ada aja kerja saya. Baik. Saya kelola security, saya kelola yantek, saya kelola transportasi, saya buka industri, saya juga bersawah, saya juga berkebun dengan masyarakat saya. Hari ini indah masalah lagi indah, masalah pengadaan pupuk subsidi dengan masyarakat. Sekarang pupuk sudah dikontribusikan kepada kios-kios di kampung-kampung. Tapi petani nggak boleh tepuk pupuk itu. Karena dia tuh yang pertama nggak ada nama dalam kelompok itu. Karena nggak ada alokasi di daerah itu. Sehingga si kios yang kelola pupuk tadi, pupuknya nggak laku. Mau jual sembarangan seperti itu nggak boleh. Baik. Jadi pemerintah tidak melakukan administrasi yang benar dulu, baru diterapkan peraturan yang benar. Sehingga petani jadi masalah. Bingung petani. Bingung petani. Ya. Dia tidak lagi kerja di sawah. Hari ini, hari-hari dia kejar pupuk ke sana, dia kejar pupuk sana, kejar pupuk sini. Kalau ada pelik-pelik pupuk. Kalau dia boleh pupuk mana? Tapi bagi kita alhamdulillah ya dari rezeki nggak peduli kita. Kalau ore hari ini 280 kita beli terus. Tapi kalau petani kecil nggak mampu dia beli itu kan. Bean yang pikir mendang kedapu kamu mang. Kamu. Nah gitu-gitulah. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih banyak karena piu Pak Pehtem. Terakhir Bang, kita udah habis waktunya. Apa yang Bang ingin sampaikan kepada pemerintah khususnya? Dalam kesempatan baik ini, Ananda Indah yang Bang Agam harus sampaikan. Sekarang pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Pulau Aceh, harus berubah cara pikirnya.
Tidak lagi berpikir kepentingannya, dirinya dia. Semata-mata dia sudah dinobatkan sebagai pelayanan masyarakat. Berikan itu yang terbaik. Tak usah harus bermegah-megah. Yang hari ini kita melihat pejabat eselon 2 baik di provinsi maupun di kabupaten kota dengan memamerkan mobil-mobil cantiknya, memamerkan ruangan-ruangan cantiknya, memamerkan baju-baju cantiknya. Tapi masyarakat ekonomi kerakyatan nggak bangkit. Yang saya inginkan bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat bangkit, kita dengan pola kesadaran hidup kita, tugas kita semata-mata kita berikan untuk rakyat karena mereka digaji untuk itu. Hidup sederhana ya Bang. Hidup sederhana. Bang Aga juga pelaku pengusaha senior. Untuk kami Bang, milenial, untuk pelaku UMKM apa Bang yang Abang ingin sampaikan Bang? Yang saya melihat hari ini, yang pertama anak-anak muda hari ini harus kreatif. Harus kerja keras. Harus bangun komunikasi yang baik sesama temannya. Komunikasi yang dan harus buat kedekatan dengan pemerintah karena pemerintah di depan untuk membina kita. Hari ini yang muda-muda seperti Ananda bilang harus rajin sekali, dia harus melakukan bermacam cara asal bisa memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini saya melihat kalau kita memang sungguh kita juga bermitra dengan asosiasi bidang kita masing-masing. Akhirnya kita berikan desakan kepada pemerintah. Pada akhirnya pemerintah juga melihat kita. Baik. Seperti itu. Bang Haji Zuhaimi Agam, Bang Agam Raya, Ketua DPP, Dewan Pimpinan Pusat ARDA ya Bang, Asosiasi Rekanan Distributor Aceh. Iya. Terima kasih banyak Bang sudah mampir di PTM. Main lagi ya Bang? Piuh dah Bang? Insyaallah, memang di indah UPU tetap belum PU. Oh Masya Allah, Insya Allah Bang. Piuh dah Bang Haji. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau ada Bang. sesuatu yang memang tersinggung yang saya sampaikan, saya minta maaf. Itulah saya sebagai orang kecil yang saya amati hari-hari di lapangan. Seperti yang Bang sampaikan, kita kritik karena kita sayang ya Bang? Kita kritik karena kita sayang. Kalau nggak kita sayang, nggak mungkin kita mau kritisi itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bang. Ya. Sehat-sehat terus ya Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sekali pemirsa. Tetap subscribe, yang belum subscribe, tekan lonceng ting untuk tetap update informasi dari kami. Saya Indah Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih.